Shalom, saudaraku yang dicintai Tuhan Yesus Kristus. Ya, memang beberapa minggu ini seizin Tuhan saya juga belum bisa melayani, bahkan juga membuat konten pada channel kita yang sekarang ini sebenarnya sudah memasuki pada season yang ke-24, mestinya sudah lebih lanjut, tapi karena Tuhan harus mengizinkan saya untuk operasi kami yang kedua dan dalam pemulihan, dan oleh kemurahan Tuhan saat ini Tuhan memberikan kekuatan kembali untuk bisa melayani dan melanjutkan pembahasan kita mengenai ungkapan rahasia yang ada di balik pintu tirai, atau ungkapan yang ada di dalam ruangan Maha Suci, seperti yang kami pujikan tadi terakhir, di mana Tuhan hadir, Tuhan berhadirat. Untuk itu mari, ya sekaligus ini juga menjadi kelanjutan dari berita pada channel kita mengenai mengungkap rahasia yang ada di dalam ruangan Maha Suci itu, ya. Untuk itu saya masih ingin mengajak saudara-saudara yang dicintai Tuhan untuk masih akan membahas tentang suratan Ibrani pasal yang ke-9. Ya, sedikit saya ingin memberikan pendalaman, pemahaman, ya, karena sebenarnya sudah kita pelajari bersama-sama, tapi saya ingin untuk masuk kepada kedalamannya. Surat Ibrani pasal 9 ini sebenarnya berbicara tentang perbedaan cara ibadah, terutama yang saya ingin tekankan di dalam sistem yang lama dengan sistem yang baru. Sekalipun memang sudah diatur oleh Tuhan, seperti dikatakan di dalam suratan Ibrani pasal yang ke-9 itu, dikatakan pada ayat yang pertama. Coba Bapak Bella bacakan untuk kita sekali lagi. Mungkin ini sebagai pengingat untuk kita bersama-sama. Ayat yang pertama. Ibrani 9 ayat pertama. Ya. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah. Perjanjian pertama, perjanjian yang lama ini, yaitu perjanjian mengenai tempat ibadah atau peraturan untuk beribadah. Ya, saya ingin memberikan penekanan, terutama kalau di dalam peraturan yang lama, perjanjian yang lama, tempat ibadahnya itu tempat ibadah buatan manusia. Ini seperti tadi dikatakan bahwa peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia, yang dalam bentuk bangunan, yang dalam bentuk istilah zaman dulu atau zaman sekarang bahasa Inggrisnya itu tabernakel. Ya, dalam bentuk kemah sucinya Allah. Dan itu diatur menurut ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7 bahwa tempat ibadah itu terbagi atas 2 tempat atau 2 ruangan atau 2 area atau 2 wilayah. Sebab sekalipun terbentuk di dalam satu kemah, tapi
disekat menjadi dua ruangan. Ruangan yang di depan yang pertama namanya ruangan suci. Dan tempat yang kedua namanya ruangan maha suci. Seperti tadi yang kita nyanyikan, tempat di mana Allah ada. Di mana dia hadir. Di mana dia tinggal. Yaitu di dalam ruangan maha suci itu. Coba Mang sedikit kita baca. Di dalam langsung ayat 6 saja Mang. Perhatikan ayat 6. Ayat 6. Ya. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Orang-orang yang beribadah di dalam tempat kudus, di dalam cara yang lama itu telah mengatur, telah menetapkan, telah menentukan apa? Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Jadi ibadahnya imam-imam itu sudah ditentukan, sudah diatur tempatnya, lokasinya, areanya, ruangannya. Jangan salah masuk. Yaitu di kemah yang di depan. Yang tadi dikatakan ayat sebelumnya sebenarnya namanya ruangan suci. Jadi ini tugas dan fungsinya imam-imam itu, melayaninya itu hanya di dalam ruangan suci. Tidak boleh melampaui ini karena ada batasnya. Kalau ke depan dia berarti keluar dari kemah, kalau masuk dia berarti masuk ke ruangan maha suci. Tapi ruangan maha suci itu bukan tempatnya imam-imam. Ayat yang ke-7 perhatikan. Ayat 7. Ya. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, Di dalam kemah yang kedua yang dikatakan ruangan maha kudus, ruangan maha suci itu hanya imam besar saja yang masuk. bisa dikatakan hanya. Jadi ini tanpa kecuali sudah. Ini penjagaannya ketat. Kalau di dalam kita memperhatikan bagaimana tamu-tamu kepala-kepala negara itu, untuk bisa sampai di kepala negara itu ada ring 1, ring 2, ring 3. Jadi kalau kita paling-paling bisa ring 4 untuk melihat saja. Tapi untuk mendekat sampai ring 1 tidak bisa. Pengamanannya itu ketat. Coba bayangkanlah Presiden Amerika datang ke Bali. Itu dikawal dengan pesawat-pesawat tempur. Di mana di situ pasukan elitnya, di situ semua. Bayangkan itu masih dikawal. Belum lagi dia bawa lagi mobil spesial yang anti peluru, anti rudal. Waduh. Dan orang mau membukakan pintu ke Presiden Joe Biden itu. Waduh, orang Indonesia atau pasukan elitnya Indonesia nggak boleh megang aja dan dilihat dulu, kalau sudah aman baru dibuka. Begitu ketatnya untuk bisa berjumpa, untuk bisa salaman. Ya, memang beda sekali dengan presiden kita Bapak Jokowi ya, yang sangat masih sangat sangat mendekatkan dirinya kepada umatnya ya, pada masyarakatnya. Tapi coba Mang, perhatikan ayat 7 teruskan Mang. Hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Itu pun sekali setahun. Bayangkan kalau kalian perhatikan, semua orang tidak bisa. Hanya satu saja imam besar. Setahun itu hanya satu orang, itu pun harus menjadi imam besar yang dipilih oleh Allah. Dan waktunya tidak sembarang. Dalam 365 hari itu satu hari saja. Satu kali saja. Entah malam, entah pagi, entah siang. Itu pun ditentukan sekali saja. Besoknya sudah nggak bisa. Ya, itu kalau saya ingin mengajak saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan itu bagaimana menggambarkan, membayangkan, bahkan merasakan bagaimana suasana ruangan maha suci itu. Tidak boleh sembarang masuk.
hanya imam besar, waktunya setahun sekali saja. Begitu angker, begitu sakralnya. Ya namanya saja ruangan maha suci, maha kudus. Orang bisa kudus saja sekarang ini hebat. Ini maha. Jadi ini yang saya ingin tekankan pada hari ini kepada. Teruskan, Mang. Dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri, Iya. dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Jadi tugas pokoknya itu adalah, saya ingin tekankan di sini untuk hari ini, imam besar itu harus membawa darah hasil korban. Ada 2 lembu jantan, itu harus dikorbankan, darahnya diambil, dibawa masuk oleh imam besar. Korban pertama itu untuk kepentingan imam besar itu sendiri, dirinya dan keluarganya, supaya dosa kesalahannya itu diampuni, diselesaikan, tidak dianggap ada kesalahan oleh darah korban binatang. Yang pertama lembu muda, dan yang kedua domba jantan. Itu juga harus dikorbankan dan darahnya harus dibawa oleh imam besar itu masuk. Dikatakan tadi di dalam adalah untuk menyelesaikan pelanggaran, kesalahan, kekurangan dari umatnya. Jadi ini yang saya ingin tekankan pada kalian dan saya. Syarat utama dari seorang imam besar yang tupoksinya, fungsi dan tugas pokoknya adalah masuk ke dalam ruangan maha suci untuk bekerja, untuk bertugas, untuk bekerja, untuk melayani di dalam ruangan maha suci. Pertama demi kepentingan seluruh umatnya, agar seluruh umatnya itu bisa diselesaikan permasalahannya. Oleh karena itu penting sekali kita memiliki imam besar ini. Kalau di dalam pasal 8, oh saya sungguh-sungguh saresapi betul ini. Coba Mang kita baca sedikit Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang pertama, coba kita baca. Ibrani 8 ayat 1. Ya. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah, Intinya, ini apa ya? Pokok persoalannya. Apa yang menjadi pembicaraan kita di rumah, yang selalu kita bicarakan di keluarga ini, membicarakan soal sakit penyakit, soal apa semuanya, yang lainnya, soal bagaimana ekonominya, soal sosial. Inti segala pembicaraan kita, pembicaraan apa saja, topiknya apa saja. Kalau kita punya imam besar, kalau kita memiliki imam besar yang sekarang ini duduk di sebelah kanan, persoalan itu clear, persoalan itu selesai. Oleh karena itu saya ingin tekankan kepada kalian dan saya, begitu pentingnya keberadaannya imam besar ini. Dia yang akan menyelesaikan persoalan apa saja, topik pembicaraan kita, topik permasalahan kita masing-masing. Yang satu masalah anak lah, yang satu masalah bapak lah, masalah ini, masalah bisnis, masalah apa saja. Bisa kita sebutkan apa saja permasalahan pembicaraan itu. Kalau kita punya imam besar, clear. Jangankan itu, dosa yang gelap sekalipun itu bisa diselesaikan. Sarana yang dimiliki, yang dipakai oleh imam besar untuk menyelesaikan itu, dia menggunakan darahnya. Ya, kembali, tapi coba Mang lanjutkan ya pada ayat yang ke-1 itu. kita mempunyai imam besar yang demikian. Kita mempunyai imam besar demikian. Kalau kita runut ke belakang, di Ibrani pasal 7,
untuk menetapkan imam besar itu didasari dengan hukum yang kuat. Namanya hukumnya bukan peraturan Taurat, hukumnya itu namanya adalah peraturan. Saya rasa perlu kita baca, Mang. Satu ayat saja yang saya ingin bacakan, langsung saja pada ayat yang ke-16, Mang. Atau ayat 15 dulu, Mang. Ibrani 7 ayat 15. Ya. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi Iya. jika ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Ya. Yang menjadi imam, Peraturan Melkisedek yang mengangkat seseorang itu menjadi imam besar yang lain, sukunya lain, mungkin juga bangsanya lain. Itu bisa. Tetapi dasar hukumnya tidak bisa. Harus dasar hukum menurut Melkisedek. Teruskan, Bang. yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia. Menjadi imam bukan berdasarkan menurut peraturan-peraturan manusia. Bukan berdasarkan menurut hukum Taurat yang telah mengatur soal imam besar. Itu harus dari suku Lewi. Itu sudah dibatalkan. Sudah tidak didasarkan pada peraturan itu lagi. Sebab kalau itu digunakan, Yesus tidak bisa diangkat menjadi imam. Yang sekarang duduk di sebelah kanan melayani kita ini, dia tidak bisa menjadi imam karena dia bukan suku Lewi. Maka Tuhan menggunakan perubahan hukum namanya Melkisedek yang berdasarkan apa? Teruskan, Mang. Tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Ini hukumnya. Masuk ke dalam ruangan Maha Suci, terutama imam besar itu didasarkan kepada bagaimana memperoleh hidup yang tidak binasa. Waduh, saya lihat opung ini terus terang saja membangkitkan semangat saya. Saya memang 73, sudah dioperasi 2 kali dan merasakan bagaimana. Tetapi semangat saya untuk hidup yang tidak dapat binasa, itu saya pegang teguh. Karena saya mendasarkan pelayanan saya mendasarkan ibadah saya. Sekarang itu sudah tidak berdasarkan peraturan-peraturan manusia. Ya, kemarin saya tidak sengaja ada salah satu kawan, ya hamba Tuhan, mendadak telepon saya. Dia menyatakan, bagaimana Om dengan peraturan organisasi? Waduh, aku sudah tidak mengikuti. Alasanku, saya sudah 73 tahun. Saya nggak tahu 2 tahun lagi masih hidup apa enggak. Saya mempersiapkan diri untuk masuk hidup yang tidak dapat binasa ini. Saya bantah langsung begitu aja. Sudah nggak aku terangkan banyak sudah. Ini adalah tahbisanku. Menurut Melkisedek, peraturannya aja adalah peraturan yang tidak dapat dibinasakan. Dan sekali ditahbiskan menjadi imam, selama-lamanya tidak bisa dipecat. Tidak bisa dilengserkan dasar hukumnya, karena satu kali ditetapkan dia hidup selama-lamanya. Saya berharap kalian dan saya mendasarkan ibadah kita dengan dasar ini. Inilah imam yang demikian kuatnya ini, peraturan ini ya. Oleh karena itu saya ingin masuk lebih dalam kepada topik kita, Ibrani pasal yang ke-9 itu. Penekanannya adalah darah. Dan bedanya dengan imam besar yang kita miliki tadi, yang menjadi inti segala persoalan kita, udah apapun persoalan kita serahkan sama dia, clear. Sedangkan dia aja masalah seluruh umatnya berdosa diselesaikan 1 hari, jangan-jangan nggak sampai 1 jam, clear sudah. Run, keluar kau, selesai sudah masalah itu. Begitu Harun membawa darah sebagai imam besar, mempersembahkan, memercikkan di atas peti perjanjian dan di muka peti perjanjian 7 kali percikan, maka dosa seluruh umat itu selesai. Gak ada masalah.
Setahun ini selesai kau. Fitri kembali. Istilahnya kita menjadi kudus, bahkan maha kudus. Cuma nanti kita akan perdalam. Pada siang hari ini saya ingin mengajak kalian untuk membaca di dalam Ibrani pasal 9 itu. Bedanya dengan imam besar di perjanjian yang baru. Peraturannya tadi ya, tapi syaratnya sama. Tugas pokoknya sama. Imam besar tidak boleh sembarangan. Tapi coba Mang, ini ada penting sedikit untuk menjadi penekanan kepada kalian dan saya. Karena jangan sampai ya, ini kita tidak paham akhirnya Roh Kudus kesulitan untuk mengajak saya dan kalian untuk tidak bisa masuk ke dalam ruangan Maha Suci. Itu sayang. Suasana hidup yang tidak dapat binasa itu. Coba Mang baca ayat 8 Mang. Satu ayat saya tambahkan. Ayat 8. Ya. Dengan ini Roh Kudus menyatakan Ya. bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka. Sebenarnya bukan jalan ke tempat yang kudus dalam arti ruangan suci, tapi dikatakan bahwa dengan aturan tersebut Roh Kudus menunjukkan dengan jelas bahwa selama kemah bagian depan itu masih berdiri, jalan masuk ke ruangan Maha Suci itu belum terbuka. Jadi ini gendala. Dan sekarang ini PLT-nya Allah itu Roh Kudus, pelaksana tugasnya untuk membawa kita masuk dalam ruangan Maha Suci itu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus memang fungsinya untuk menolong kita, untuk menyertai kita, untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran sampai kepada kesempurnaan, terhalang, terhambat, wah, bisa konyol kita. Apalagi kalau kita tidak bisa masuk ke dalam ruangan Maha Suci, sampai kiamat pun kita nggak pernah ketemu Tuhan. Ya, saya agak sedikit sangat terkesan selama hidup saya seumur 73 tahun ini, bisa salaman dengan Presiden Republik Indonesia, terutama salaman dengan Pak Jokowi itu nggak akan terlupa seumur hidup saya. Bisa ketemu orang RI satu saja dan kemudian salaman, waduh itu bekasnya itu luar biasa. Kayak bagaimana ya membayangkannya. Saya bayangkan bagaimana kalau saya ketemu dengan Allah yang Maha Kudus, yang hadirnya di dalam ruangan Maha Kudus itu. Dan apalagi kita bisa tinggal untuk selama-lamanya bersamanya setiap hari. Waduh, setiap hari diajak makan soto seperti Pak Jokowi. Ya, artinya kita selalu dalam suasana yang paling bahagia. Ya, bayangan saya begitulah. Menganalogikan bagaimana ketemu dengan orang nomor satu di surga. Imam besar Yesus Kristus ya. Tapi saya pada siang hari ini ingin melanjutkan pada hal yang penting, tetap penekanannya adalah sarana yang digunakan, yang dibawa, yang dipakai oleh imam besar, termasuk imam besar kita, Yesus Kristus, yang sekarang ini bertugas, yang sekarang ini melayani, bahkan detik ini sedang memperhatikan, melayani apa yang ada di dalam kehidupan kita sebagai jemaatnya. Ya. Coba memang kita baca pada ayat 11 langsung saja. Ibrani 9 ayat 11. Iya. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Tapi Kristus telah datang. Berarti sekarang ini sudah ada. Tapi coba saya bacakan dalam bahasa Indonesia, terjemahan sederhana ya. Dikatakan dalam ayat 11 ini, jadi sebagai kesimpulan, sekarang Kristus sudah menjadi imam besar bagi kita. Sudah. Dan sekarang, nuaing, hari ini, saat ini, jam 11 kalau menurut jam kita di gereja, jam 11 lebih 5 ini, dia sudah datang, sudah ada, sudah menjadi imam besar kita, sudah disahkan oleh Allah dan tidak bisa diganggu gugat. Hanya dia yang bisa menjabat tugas ini.
Ya, imam-imam lain tidak bisa. Jadi teruskan Mang, ayat 11 itu. Sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Jadi dia bekerja di dalam ruangan maha suci itu untuk mempersiapkan hal-hal yang baik. Untuk kebaikan kita di hari-hari mendatang. Saya kemarin sudah menjelaskan di dalam minggu yang lalu bahwa paling berat yang harus kita hadapi, dan ini tidak akan terjadi hanya sekali ini dan tidak akan terjadi sekali lagi. Yang namanya akan ada suatu kesulitan, masalah yang sangat tidak baik di muka bumi ini. Karena apa? Karena di bumi ini akan diserahkan oleh Tuhan kepada antikristus, setan dan antek-anteknya, iblis dan antek-anteknya. Dia akan berkuasa 3,5 tahun. Ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Kalau kita lihat suasana sekarang, ya, kalau saya perhatikan suasana kebatinan yang ada di dunia ini secara global, ya, kebetulan selama beberapa bulan, berminggu-minggu saya tidak buka TV, saya tidak, kadang dalam medsos sudah juga nggak buka, sudah saya fokus saja di pekerjaan saya. Yang sedang saya doakan, saya gumuli, Tuhan pulihkan saya dari operasi saya ini, pulihkan kesehatan saya. Ya, sambil saya juga masih berdoa untuk kalian. Siang malam saya enggak mendengar berita, apa itu Sambo, saya enggak ngerti apa itu semua. Saya memang enggak buka TV, sama sekali enggak dengarkan. Tapi kemarin begitu ada KTT 20 dari pagi sampai selesai. Saya ingin melihat ternyata kebatinannya, keadaan yang ada di dunia itu bisa tercermin di KTT 20 itu, G20 itu. Di mana, tapi saya salut dengan Bapak Presiden Jokowi sebagai presidennya G20 saat kemarin itu. Banyak dari anggota-anggota itu mendesak supaya mengeluarkan Rusia dari G20. Jokowi, tenang, sabar, jangan emosi, sedikit-sedikit mecat, sedikit-sedikit mengeluarkan, sedikit-sedikit menghakimi. Kita dialog dulu. Waduh, ini jiwa besar betul ya, jiwa seorang pemimpin yang jangan sampai ada keretakan. Kita selesaikan dengan dialog, kita selesaikan dengan pembicaraan. Ya, ini kebesaran dari Pak Jokowi saya lihat, dan akhirnya membuat sekalipun hari kedua ada rudal nyasar ke Polandia, wilayahnya NATO lagi. Waduh, sehingga orang-orang NATO yang ada di Bali itu langsung rapat singkat membahas tentang ini. Keadaan dunia secara global panas. Kesulitan-kesulitan yang akan datang, akan ada hal-hal yang tidak baik. Sekarang saja dengan adanya perang Rusia Ukraina yang belum selesai ini sudah harga-harga sudah naik. Apalagi di Eropa itu harga-harga minyak itu, waduh, sudah mahalnya bukan main. Semuanya bahan-bahan semua juga. Ya, ini suatu, tetapi saya berterima kasih dengan Tuhan Yesus yang adalah imam besar. Coba sekali lagi tekankan ayat 11, baca ulang Mang, sampai selesai, dan sampai ayat 12 Mang. Ibrani 9 ayat 11. Iya. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Untuk hal-hal yang baik bagi kita yang mendapat pelayanan. Terus Mang, Ia telah melintasi kemah yang lebih besar. Yesus sebenarnya sudah masuk di dalam ayat lain. Yesus sebenarnya sudah datang ke lokasinya, tempatnya dia melayani. Yang saya katakan tadi, sebagai imam besar itu tupoksinya itu ruangan maha suci. Dia sudah datang melintasi tabernakel, kemah
yang lebih besar. Dalam salinan bahasa Inggris, tabernakel yang perfect, tabernakel yang sempurna. Teruskan, Bang. Dan yang lebih sempurna, Dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. betul-betul asli, tidak dibuat oleh tangan manusia. Tadi peraturan tentang imam besar yang dibuat oleh tangan manusia itu, imam besar itu memang tugasnya ruangan maha suci. Tapi Yesus sekarang ini sudah datang, sudah menjadi imam besar bagi kita, dan sudah melayani kita untuk mendatangkan hal-hal yang baik ke depan yang akan datang. Sampai nanti kita tidak akan masuk ke dalam zaman antikris. Karena itu sebabnya kita harus masuk ke dalam ruangan yang maha suci. Ini satu-satunya tempat yang paling aman. Tidak bisa dijamah. Apalagi nanti kalau sudah gereja Tuhan yang disempurnakan itu diangkat, surga ruangan maha suci itu dibersihkan. Jangan ada satu pun setan antek-anteknya yang ada di situ. Keluar kau. Disterilkan semua. Tuhan tidak mau mengganggu gugat. Bahkan tugasnya setan itu kan apa? Memprovokasi kita, menyesatkan kita, menggoda kita, menjatuhkan kita. Tapi nanti kalau kita sudah diangkat, karena kita sudah mempunyai ukuran menjadi kehidupan yang bisa masuk ke dalam ruangan maha suci, menjadi jemaat yang disempurnakan bagaikan kita melahirkan tubuhnya Kristus, tubuh anak laki-laki itu, maka ruangan suci atau ruangan maha suci itu terutama, itu nanti disterilkan. Tidak boleh iblis, setan dan antek-anteknya itu ada di situ. Keluar semua ke bumi, hantam bumi itu. Bumi ditinggal oleh Tuhan, diserahkan kepada antikris, perangi di situ, termasuk orang-orang yang ada di dalam ruangan suci, yang hanya punya kesaksian Yesus dan punya firman Tuhan aja bekalnya, tapi nggak pernah disempurnakan. Oleh karena itu, coba Mang lanjutkan pada ayat yang ke-12. Ayat 12. Ya. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Dan Yesus sebagai imam besar telah masuk ke dalam ruangan maha suci yang orsinil, yang sesungguhnya, yang sejatinya, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, orsinil, dibuat oleh Allah. Dia sudah masuk ke situ satu kali untuk selamanya, sudah tidak keluar lagi dia, tetap dia di situ. Menunaikan tugasnya. Tugas yang paling penting tadi adalah supaya dapat menyelamatkan umatnya ini dari masa-masa yang tidak baik, masa-masa yang tidak menyenangkan di hari yang akan datang, terutama dalam menghadapi antikris dan sebelumnya. Kita diamankan. Ya, oleh karena itu teruskan, Mang. Ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba jantan Ke dan darah anak tempat lembu. yang maha kudus bukan dengan membawa darah domba jantan, terus Mang, Dan darah anak lembu, iya. tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Ini perhatikan, ini yang saya ingin tekankan pada hari ini untuk kalian dan saya. Yesus masuk ke dalam ruangan maha suci yang orsinil itu adalah untuk membawa darahnya, bekalnya, sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk masuk menunaikan tugasnya untuk menjadikan jemaatnya menjadi jemaat yang disempurnakan, menjadi jemaat yang sangat diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif yang akan datang. Itu tugasnya dengan membawa darahnya. Jadi sebenarnya darah Yesus inilah yang menyelesaikan persoalan. Darah Yesus yang sangat berharga inilah yang sungguh-sungguh dapat memberkati kita sampai kita memperoleh hal-hal yang baik, sampai nanti kita bisa masuk. Saya katakan kemarin 1000 tahun damai. Tapi coba Mang, dengan cepat lanjutkan Mang. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ini ayat ini mungkin agak sedikit perlu saya jelaskan, yaitu
Yaitu dikatakan di dalam ayat yang ke-12 itu, dan dengan itu ia membebaskan kita untuk selama-lama. Jadi dia bukan dia saja yang mendapat kelepasan, tapi kita. Karena kita telah memperoleh penebusan. Kita telah memperoleh kelepasan dari apa saja. Kalau kita kaitkan dengan Ibrani 8, dari persoalan apa saja, apa yang dapat kita bicarakan yang membuat kita pening, susah, apa semuanya itu akan diselesaikan oleh Yesus sebagai imam besar. Asal kita punya ini. Jangan kemudian kita tidak memiliki ini. Jangan kita di luar daripada pelayanan Tuhan sebagai imam besar ini. Dan sekali lagi, kalau kita bicara tentang pelayanan imam besar, kita harus masuk dalam ruangan Maha Suci. Tempatnya dia melayani di ruangan Maha Suci. Tidak ada lagi tempat lain. Ya, jadi ini saling berkaitan ya. Perlu saya tekankan di sini ya. Dia membawa darahnya sendiri untuk membebaskan kita. Jadi tujuannya itu apa? Dengan sarana darah yang dibawa masuk ke dalam ruangan Maha Suci itu, supaya kita mengalami kelepasan dari roh macam-macam, kelepasan dari apa saja. Betul-betul kita bebaskan, bahkan kita disempurnakan. Tapi coba memang ayat 13 dengan cepat, kemudian kita masuk pada ayat yang ke-14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, iya, perhatikan, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Disucikan hanya secara lahiriah, batiniahnya belum. Maka ayat 14 perhatikan. Ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus. Betapa lebihnya darah Kristus. Kalau darah domba jantan di perjanjian yang pertama, di dalam era perjanjian lama, itu bisa membersihkan, apalagi darahnya Kristus. Darah yang apa itu? Yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Iya. Sebagai persembahan yang tak bercacat. Sebagai persembahan yang sempurna, tak bercacat. Darahnya Kristus adalah darah yang tak bercacat, darah yang sempurna. Itu bukan saja dapat membersihkan kita secara lahiriah, tapi terus akan menyucikan hati nurani kita. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ya, dari perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Ngapain kok mikir yang tidak ada gunanya, tidak ada pentingnya kita sekarang ini. Tujuannya apa? Penting apa itu, Mang? Teruskan. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Supaya kita dapat beribadah di hadapan Dia. Kembali. Jadi kalau kita nyanyi sekarang saatnya kita harus masuk ke altar, itu harus. Saatnya kita menghadap. Karena Tuhan sudah mencurahkan darahnya. Dan darahnya Tuhan itu sudah melepaskan kita, membebaskan kita dari tuntutan apa saja. Udah dikelirkan oleh Tuhan. Bahkan yang paling penting di sini, hati nurani kita ini bersih. Ini penting. Jangan di luarnya mesem-mesem tertawa, tapi hati nuraninya, aduh takut. Aduh bagaimana ya, bagaimana, apa semua. Hati nuraninya masih tidak bersih, masih tertuduh, masih terprovokasi, masih dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Betul. Sehingga bagaimana kita bisa beribadah di hadapan Allah? Dikatakan tadi, supaya tujuannya Tuhan memberikan, mencurahkan darahnya yang oleh Roh Kudus. Tugasnya Roh Kudus itu apa? Mengaktifkan darah. Darahnya Yesus yang tidak bercacat, yang sempurna itu kemudian digelorakan, kemudian diaktifkan, dibesarkan, sampai dia membuat apa saja, semua bisa diselesaikan. Bahkan bisa membersihkan kehidupan kita, luar dalam. Yang penting hati nurani. Bersih sudah. Jadi kita menghadap Tuhan itu sudah tenang, gak ada pikiran,
Wah, Sarah pun tidak perlu memikirkan, waduh, cemana ini di pasar 2 ini. Nah, itu nanti itu. Nah, sekarang kita menghadap Allah dengan hati nurani yang penting. Ini penting. Ya sekarang ini ya, yaitu supaya kita dapat beribadah di hadapan Allah yang hidup ini, yang tidak dapat binasa ini. Kita dapat ibadah. Siang hari ini saya ingin sedikit secara khusus memperdalam tentang ibadah ini. Pekerjaan Tuhan masuk ke dalam ruangan maha suci yang orsinil ini, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita, guna kepentingan kita ke depan, kebaikan kita ke depan, keselamatan kita ke depan, kebebasan kita ke depan, bahkan sekarang ini membuat hati nurani kita bersih supaya kita dapat beribadah. Saya ingin memberikan penekanan yang dalam pada siang hari ini kepada saudara-saudara sekalian yang dicintai oleh Tuhan ini. Apa? Ibadah. Ini adalah satu sarana yang sangat penting sekali. Karena memang Tuhan sudah mencurahkan darahnya agar kita dapat beribadah dengan baik di hadapan. Saya nanti masih tapi saya singkatkan saja ya. Coba memang kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12. Surat Roma pasal yang ke-12. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Mang. Roma 12 ayat 1. Perhatikan dengan baik. Karena itu saudara-saudara, Karena Tuhan sudah mencurahkan darahnya untuk menjadikan kita bisa beribadah. Apa? dengan kemurahan Allah, Iya. aku menasihatkan kamu, Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu supaya kamu mempersembahkan hidupmu, mempersembahkan tubuhmu, sebagai persembahan yang hidup. bukan persembahan yang mati, bukan persembahan yang pasif, tapi persembahan yang hidup. Terus, Mang, yang kudus yang kudus. dan yang berkenan kepada Allah. Ini penting. Apa artinya kita melaksanakan ibadah tapi Tuhan nggak diperkenan? Iya, kita ingat zaman Kain dan Habil. Ibadah yang ecek-ecek dilakukan oleh Habil, Kain tidak diperkenan oleh Tuhan, alias ditolak. Akhirnya sangat fatal. Di hatinya Kain itu penuh dengan kedengkian, kejahatan, semua akhirnya menjadi pembunuh. Beda dengan Habil. Sekalipun persembahannya tidak berharga mungkin, tapi serius. Ya. Memperkenan Tuhan. Ini penting dalam ibadah kita ini supaya kita dapat beribadah yang diperkenan oleh Allah, disenangi oleh Allah. Kalau saya merunut ke belakang, seperti Tuhan katakan, Tuhan memanggil kita, memilih kita ini sebelum dunia dijadikan, supaya kita bisa beribadah di hadapan Allah itu dengan keadaan yang kudus dan tidak bercacat. Ini yang dikenan. Memang Tuhan itu mau supaya kita, Allah tidak bercacat, Allah sempurna, bertemu dengan kita yang sempurna, klop itu dah. Cocok, ngomong apa aja ketemu kita. Ya, seperti itu. Tapi teruskan, Mang. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya berbicara, sekalipun keadaan kita ibadah secara manusia seperti ini, bisa dihitung dengan jari yang datang, yang menyampaikan firman, keadaan yang amat sangat sederhana ini. Tapi saya ingin mengajak kalian dan saya, jangan ibadah munafik, jangan ibadah abal-abal, jangan ibadah kita asal-asal. Tuhan datang ke tempat yang orsinil untuk membawa kita masuk ke dalam orsinil. Sementara ibadah kita ini tidak orsinil, tidak sejati, tidak yang asli. Luarnya saja kalau ketemu pendeta sepertinya wah ya di luar dimaki-maki tak apa semua. Namanya ya, jangan seperti saya tidak seharusnya itu. Kita beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh, tidak untuk dilihat pendeta, tidak dilihat oleh manusia. Kita harus persembahkan tubuh kita. Kita berikan seluruh hidup kita kepada Tuhan.
Ini loh Tuhan, persembahanku, sekalipun seminggu sekali di tempat yang sederhana itu, banjir pula. Sudah, tapi kami ingin beribadah yang orisinil, yang sejati, yang sesungguhnya. Ayat yang kedua perhatikan dengan baik. Ayat 2. Ya, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. jangan serupa dengan dunia. Kalau orang-orang dunia di luar kita nggak usah ngomong. Di luar kita nggak usah ngomong. Jangan kita serupa dengan mereka, kata Tuhan. Apa itu? Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Perhatikan dengan baik. Inilah sebenarnya ibadah yang sejati itu apa? Mengalami perubahan batin. Apalagi Tuhan sudah memberikan darahnya untuk membersihkan batiniah kita. Maka hati kita harus berubah. Ini perubahan harus kita tunjukkan kepada Tuhan. Udah, kalau manusia nggak memperhatikan, nggak usah direken itu ya. Tapi kita tunjukkan, Tuhan, aku mengalami perubahan. Dulu aku nggak bisa rukun dengan istri, dengan suami. Sekarang saya bisa menyatu. Ini perubahan batin. Ini harus konkret, kata Rasul Paulus. Teruskan, Mang. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak. Kalau kita sudah ada perubahan di dalam internal kita, di dalam batin kita, dalam pikiran kita, maka nanti kita akan bisa tahu. Tahu apa, Mang? Membedakan manakah kehendak Allah, Mana kehendak Allah, apa yang baik, mana apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. apa yang berkenan kepada Allah, kita tadi tahu. Oh, ini nggak baik, nggak usah lah. Pamannya Yohanes, Sarah, Monang apa diajari, Nang, kamu jangan begini, jangan begitu. Itu melawan kehendak Tuhan. Tapi kalau dia sudah belajar berubah, ibadahnya sungguh-sungguh sejati, dia tahu itu. Sekalipun nggak ada bapak, mamanya, abang, kakaknya, dia jaga dirinya. Dia tahu ini bukan kehendak Allah. Ini kehendak daging, ini kehendak dunia, gak perlu kita lakukan. Karena kita tahu. Karena apa? Dasar ibadah kita memang bukan munafik, bukan untuk kepentingan-kepentingan yang lain, tapi bukan hanya kehendak Allah. Apalagi yang terakhir. Dan yang sempurna. Ini penting. Jadi tujuan ibadah kita ini, di samping untuk memperkenankan Tuhan, menyesuaikan dengan kehendaknya Tuhan. Wah, ini tidak mudah ini. Kata hanya berapa? 3 pur 6 8 kata ini. Ini bukan persoalan yang mudah, tapi ini yang dimaui Tuhan. Tujuan kita ibadah ini adalah untuk bisa menjadi kehidupan yang sempurna. Titik akhirnya harus di situ. Itulah ruangan maha suci. Tempatnya ruangan maha suci. Dan itulah yang menjadi tugas pokoknya imam besar untuk membawa kita kesempurnaan. Oh, jadi sangat luar biasa. Ini ibadah kita. Saya ingin mengajak kepada kalian dan saya. Dan terus terang saja, setelah saya mengalami operasi kedua ini, aduh, saya harus mengalami perubahan total. Karena kata dokter saya, kau jaga ini ya, jangan sampai luka, jangan sampai ini. Nanti kau bisa lagi operasi yang ketiga, keempat. Waduh, jadi saya operasi yang kedua ini sudah 1 bulan pakai kateter, nggak bisa sana, nggak bisa kemari, pakai ke bawah itu selang kencing kemana-mana, udah nggak bisa apa-apa. Sudah 1 bulan udah kayak macam masuk neraka saja. Ini kata dia, kalau kau nggak jaga baik, maka saya harus merubah. Karena ini memang juga kehendak Tuhan, Tuhan izinkan harus saya alami. Tapi yang paling penting, tujuan kita beribadah adalah di samping kita mempersembahkan satu persembahan yang diinginkan oleh Tuhan, bahkan yang dikehendaki oleh Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi untuk bisa mengerti kehendak Tuhan itu, kalau kita tidak mengalami perubahan,
batin nggak bisa. Perubahan sikap kita sehari-hari tidak bisa. Ya, harus. Kalau memang kita dipanggil Tuhan, kita nggak bisa menghindar. Maaf, saya bilang kita nggak akan bisa menghindar. Sampai kapanpun kita dikejar. Ya, sakit masih tetap akan sakit diteruskan. Karena kita harus lolos dari ini. Perubahan ini akan mendatangkan ini. Bahkan yang paling penting akan menghasilkan kesempurnaan. Ini ibadah yang sejati ya. Ini saya sampaikan hanya di tempat ini, kalau mungkin yang lain saya nggak berani ngomong ya. Ini saya pertanggungjawabkan. Karena Tuhan Yesus sudah datang menyerahkan darahnya, membawa darahnya. Dengan adanya darah itu tidak bisa kalau tidak ada pembunuhan, tidak ada kematian. Dia harus mati untuk darahnya dibawa masuk ke dalam ruangan Maha Suci. Tujuannya adalah yang paling penting pada season ini, dalam season yang ke-24 ini, supaya kita bisa beribadah di hadapan Allah. Sedikit saya akan percepat, Mang. Coba kita baca, Mang. Efesus pasal pertama, Mang. 1-2 ayat aja untuk mempercepat. Efesus pasal pertama. Coba kita baca ayat yang keempat saja, Mang. Langsung saja. Efesus 1 ayat 4. Ya. Sebab di dalam Dia, Sebab di dalam Yesus sebagai imam besar, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. sebelum dunia ini dijadikan, sudah mungkin nggak tahu ya. Apa Allah sudah dari dulu sudah menyediakan nama kita masing-masing, sekalipun disediakan oleh bapak kita ya, orang tua kita. Oh, kamu kasih nama Yohanes, Nes. Itu. Tapi sebelum kita ada, sebelum dunia ada ini, penetapan terhadap kalian dan saya, pemilihan terhadap kita, itu sudah ditetapkan. Nes, kau milikku. Udah gak bisa kita. Ini penetapan dari Tuhan, memilih kita. Sebelum dunia dijadikan, apa tujuannya? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di hadapan Tuhan, bisa beribadah di hadapan Tuhan dengan nyaman, dengan hidup. Sekalipun cuma beberapa orang nyanyi, bisa kita rasakan hadiratnya Tuhan. Dengar firman, kita bisa mengerti maunya Tuhan. Bahkan sampai kita bisa menyembah Tuhan, mempersembahkan tubuh kita untuk Tuhan. Ini penting ya. Dan kita harus tahu ini. Sedikit, Mang, saya tambahkan 1 ayat lagi untuk mempersingkat. Tapi coba, Mang, Efesus 5, Mang, sekarang, Mang. Ayat 5. Ya. Ayat itu kan pasal 5, Mang. 1 ayat saya tambahkan dengan agak cepat ya. Ayat 25. Efesus 5 ayat 25. Ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Kristus itu mengasihi jemaatnya, mengasihi kalian dan saya. Terus? Dan telah menyerahkan dirinya. Bukan hanya kasih ngomong doang. Menyerahkan dirinya. Memberikan hidupnya untuk yang dikasihi. Merubah batinnya. Yesus. Supaya bisa melakukan kehendak Allah. Nanti dalam Ibrani pasal 10 kita perdalam di situ ya. Tapi teruskan, Mang. Untuk menguduskannya. Tujuannya apa? Supaya jemaat yang dikasih itu dikuduskan. Terus? Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ayat 27 perhatikan. Supaya dengan demikian. Apa tujuannya Yesus menyerahkan dirinya untuk memperhatikan kita, untuk menguduskan kita dengan memandikan, tiap hari diberikan firman. Terus, Mang? Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat. Tujuannya ini. Kita bisa berada di hadapan Tuhan. Apalagi memang tujuannya Yesus menyerahkan darah supaya kita dapat beribadah di hadapannya. Untuk menghadap Tuhan itu syarat utamanya harus menjadi kehidupan yang tak bercacat. Itu sebabnya kalau kita mau sungguh-sungguh beribadah, tujuannya sempurna, itu gak bisa tidak.
Supaya kita bisa berada di hadapan Tuhan. Bukannya sehari, 2 kali, sekali selama-lamanya. Sama-sama kita, seukuran kita. Dia tidak bercacat sama dengan kita. Darahnya dia darah tidak bercacat. Oleh darahnya dia tidak bercacat. Ini kita dibuat tidak bercacat di hadapannya. Hasilnya itu pasti menghasilkan yang baik. Karena memang modalnya itu darah yang sempurna. Pasti akan menjadikan kita sempurna. Dan kita dapat beribadah kita kepada Tuhan ya. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin tutup dengan satu ayat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. Coba emang kita baca. Ya, satu nasihat yang memang kita harus hati-hati, jangan sampai di dalam bergaul kita dengan siapapun jangan salah. Kecuali kita harus bergaul dengan Allah saja ya. Coba mang kita baca ayat 12 mang. 1 Korintus pasal ayat 12. 1 Korintus 6 ayat 12. Iya mang. Segala sesuatu halal bagiku, Iya. tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi sebenarnya di dalam kata lain, dalam bahasa lain, kita pengikut Kristus diperbolehkan berbuat apa saja dan makan apa saja. Sudah nggak tahu lah. Makanya kalau ya ini kita nggak apa di kalangan orang Kristen, terutama halaita pada umumnya makan B1, saya pun suka, kepalanya pun saya suka. Ya, karena diperbolehkan. Nah, cuman ada satu hal yang penting. Terus mang, makanan adalah untuk perut. Bukan, ayat 12 tadi mang. Ayat 12. Iya. Tetapi bukan semuanya berguna. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, apa saja itu belum tentu berguna. Ini yang harus kita selektif. Kalau nggak ada gunanya, apa yang harus kita lakukan? Oh, nggak berguna. Itu satu pemborosan. Buang-buang tenaga, buang-buang energi, buang-buang waktu, buang-buang uang, nggak ada gunanya. Lebih baik, maaf, sekalipun kita makan, seperti ibu udah, penting buah ada, apokat 1, kadang-kadang setengah. Yang penting ada manfaatnya. Ya, tapi ada gunanya. Jangan kita makan hal-hal yang tidak ada gunanya. Saksa, ngapa semua, boleh, tapi berguna enggak? Ya itu nanti akan dilihat seperti dalam tubuh kita begitu dimasuki berpengaruh enggak. Tapi inilah kejadian selama ini, apalagi setelah saya menjadi orang Kristen, saya menjadi pengerja johor, dan kemudian kami udah biasa masak B2 udah biasa. Kalau B1 memang di sana nggak ada. B2 aja itu biasa. Tapi sekarang kemarin itu ibunya begitu makan B2, wah merah semua badannya. Ya berarti nggak ada gunanya makan itu. Terus Pepi pun juga demikian. Jadi sampai sekarang ya terutama Pepi ya. Kalau ibu masih 50-50 kadang-kadang makan tapi nggak banyak, sedikit saja. B2 kita makan. Tapi kalau memang tidak mendatangkan kebaikan buat apa? Boleh kita. Apa saja, gak ada larangan. Kata ayat ini. Tapi kita mesti tahu ada gunanya apa tidak. Gitu loh. Kalau gak ada gunanya apa sih? Maafkanlah. Kalau mau minum susu yang biasa ada di kedai tua itu gak apa-apa. Tapi guna apa tidak? Oh jangan sampai kita tidak mengerti di situ ya. Teruskan mang. Segala sesuatu halal bagiku, ya, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jangan sampai sesuatu apapun itu menghamba kita. Kalau nggak ada kopi kita, waduh pagi-pagi udah merah. Ma, kopi. Aduh, lupa belum beli, nggak bisa. Artinya jangan kita diperhamba. Oleh apa saja, oleh makanan, oleh apa saja yang kita lakukan ini. Jangan ini memperbudak kita. Iblis kemudian menjerat kita untuk kita tidak bisa keluar dari situ.
Artinya udah ada syukur, gak ada syukur. Itu paham saya ya. Ya tapi syukur kalau. Tapi teruskan Mang. Ayat 13. Ayat 13. Penting ini. Makanan adalah untuk perut Makanan adalah untuk perut. dan perut untuk makanan. Sekalipun makan kita berlebihan, makan enak-enak tiap hari, nggak pernah nggak enak. Tapi itu hanya untuk perut. Dan apa kata firman Tuhan? Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Perutnya akan dibinasakan, makanannya akan dibinasakan. Tidak ada gunanya ini perut ini. Tidak ada gunanya makan ini kau makan ini. Kalau apa? Teruskan Mang. Tetapi Ya, tubuh bukanlah untuk percabulan, tubuh bukan untuk yang lain dari Tuhan. Bukan untuk percabulan bahkan. Terus, melainkan untuk Tuhan melainkan untuk Tuhan. dan Tuhan untuk tubuh. Ini yang dikehendaki Tuhan. Tuhan sudah menyerahkan tubuhnya. Darahnya itu full dicurahkan dan dibawa masuk ke dalam ruangan maha suci demi kebaikan kita, agar hari-hari mendatang kita memperoleh hal-hal yang baik, tidak masuk antikris, kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Itu pekerjaannya dia imam besar. Dan supaya kita bisa beribadah dalam ibadah sehari-hari kita yang kita lakukan, seperti tiap minggu ini, kita terus mengalami perubahan. Hari ini apa yang harus kita rubah ya? Apa kelakuanku yang harus kurubah? Pembaharuan apa? Itu penting. Itu sangat berguna. Supaya kita tahu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Bukan kehendak kita. Kehendak Allah. Dan yang paling penting, supaya kita bisa menjadi kehidupan yang sempurna. Ini tujuan akhir. Jangan sampai tidak sampai di sini. Sama dengan kita tidak bisa masuk ke dalam ruangan maha suci. Karena kita tidak seukuran dengan Tuhan. Dan darahnya Tuhan itu dianggap tidak ada gunanya. Darah yang maha sempurna itu tidak dapat menyempurnakan kita. Ya, saya rasa pada season ini saya cukupkan sampai di sini penekanan yang sangat penting. Darahnya Kristus. Nanti mungkin akan sedikit kita tambahkan pendalamannya ke belakang ya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan sebagai imam besar di dalam kemah yang orsinil. Jangan Tuhan melayani di tempat yang orsinil, yang dibawa oleh Tuhan adalah pelayanan yang orsinil, tapi kemudian ibadah kita munafik, tidak orsinil, campuran. Waduh, betapa kecewanya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menghendaki kita ibadah yang sejati. Apa? Persembahkan tubuh kita supaya menjadi persembahan yang kudus, persembahan yang diperkenan, supaya di hadapan Tuhan kita ini diterima, karena kita dipanggil, dipilih sebelum dunia dijadikan untuk dapat menghadap Tuhan dalam keadaan yang kudus dan tidak bercacat, sempurna. Sudah kita baca tadi dalam Efesus 5, Tuhan sampai menyerahkan tubuhnya, mati, darahnya tercurah, supaya kita dapat menghadap Dia dalam ibadah-ibadah kita. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudara yang sangat dicintai oleh Tuhan, yang sampai Tuhan serahkan darahnya, curahkan darahnya, agar supaya kita dapat dibersihkan, bukan hanya lahiriah tapi batiniah, terus diperbaharui melalui ibadah-ibadah kita yang sejati itu. Sekali lagi, Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek memberkati saudara dengan pelayanan yang sangat istimewa ini, untuk menjadikan kehidupan kita yang menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, dapat beribadah, dapat melayani Tuhan, ya Allah yang hidup itu. Sekali lagi, Tuhan memberkati saudara, juga memberkati saya. Amin.